record. Oke, kita ulang lagi mumpung masih di record. Ayo, Teteh Hasna, Hafiz, Zahra, Teteh Almira, Abaim, Ustadz As to start video. Oke, yuk semuanya dibuka dulu. Tuh lihat, Abaim lagi di bulan, lagi di luar angkasa ya, Masya Allah. Ustadz nggak ada suara, masa Azenda? Mana Azenda? Coba yang mendengar suara Ustadz, angkat tangannya ke atas. Kurang atas, Ayang, coba angkat tangan ke atas. Oke, terima kasih. Tuh ada Azenda, turunkan lagi. Mana Azenda teh? Ada ya? Oke, alhamdulillah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak soleh-soleha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Oke, Ustadz pengen Ata di unmute dulu. Yuk, Ustadz pengen nanya Ata. Ata, coba di unmute dulu. Nggak bisa di unmute. Masa sih? Oh iya, nah nggak bisa sebentar. Bisa. Nggak bisa, Ata. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa kalau nggak bisa ya. Tapi jangan cemberut dong. Ayo semangat pagi hari ini. Tadi Ustadz baru dapat informasi atau ilmu dari ustazah yang lainnya bahwa pada masa pandemi seperti ini kita tidak boleh cemas, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh banyak bersedih. Maka dari itu Ustadz pancarkan aura kebahagiaan pada hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Karena teriak-teriak itu nggak apa-apa ya, asal pagi-pagi. Kalau sama malam-malam jangan ganggu orang tidur. Oke? Apa sih? Oke, sekarang Ustadz pengen absen dulu nih. Coba Ustadz pengen lihat dulu ya, ngabsen dari layar yang pertama. Setelah Ustadz absen, boleh berikan senyum terbaiknya dan penuh semangat ya. Jangan cuma senyum gitu doang, tapi senyum yang penuh semangat. Ustadz pengen lihat senyum cerianya pada pagi hari ini. Ada yang pertama, Aga 4A. Senyumnya mana Aga? Senyumnya dong. Wow, luar biasa sekali ya. Fantastis. Oke, yang kedua, ada Teteh Khadijah 4A. Berikan senyum terbaikmu. Masya Allah. Kalau Ahwat itu senyumnya itu menenangkan ya. Teteh Hasya 4C. Masya Allah, luar biasa. Oke, Alvaro Farel, mana AA-nya ini? Ustadz melihat parah itu ya. Oke, berikan senyum terbaikmu Alvaro Farel. Siapapun Anda disebut, coba berikan senyum terbaiknya. Luar biasa. Ada Azam. Azam, mana senyumnya? Asik. Malu-malu gitu ya, nggak apa-apa. Ata. Oke, Teteh Jasmine. Teteh Jasmine. Berikan senyum terbaikmu, Teteh. Oke, skip. Aichad. Terima kasih, Teteh Jasmine. Aichad. Nggak kelihatan Aichad, coba mendekat. Senyum terbaiknya mana? Masya Allah, Aichad. Luar biasa ya. Teteh Tafani. Terlalu jauh, coba mendekat. Ustaz tarik. Masya Allah. Teteh Vivi Zahra dari Kak. Itu senyum, jangan cemberut aja. Teteh Sasmin. Jangan gitu dong, harus tunjukkan semangatnya. Oke. Azaki, ALK. Oke, Teteh Almira. Oke, Davi. Mufid. Senyumnya dong. Ini udah kayak gini masa senyum nggak ada? Oke. Aruna. Nggak ada A-nya, adiknya aja. Senyum Dede Aruna. Oke, terima kasih. Arfa. Senyumnya mana? Oke, kita percepat. Arkan, coba berikan senyum terbaikmu. Terima kasih, Teteh Queen 4B. Teteh Ayang. Oke, Sultan. Sip, Teteh Nadia. Mufid tadi udah, malah senyumin sekarang. Teteh Nadia disenyumin dulu dong.
kameranya? Oke. Bagas tersenyum. Aradea, tolong itu masa Ustaz harus kayak gini ngelihatnya. Dibalikin dulu kameranya dong. Dunia terbalik ya. Oke, mantap. Sip, senyum terbaik sudah diberikan. Teteh Alia Anindya 4B, lihat ke sini dan tersenyum. Bintang Pace, selamat datang. Tersenyum Bintang. Masya Allah. Algi tersenyum. Oke, Teteh Farah. Teteh Hasni. Ada Azak, Kizi, dan Teteh Gazia. Teteh lagi Arka. Panji, senyumnya mana Panji? Oke, Teteh Ayu 4B, malah dimatiin Teteh Ayu. Oke, Amar, Zahran, Keira, Almira Hasna 4A, ada Cila. Halo Cila, ditunggu sama Ustazah Ani Cila. Teteh Gasani, ada Azenda. Teteh Gasani menuju udah senyum dulu dong. Teteh Gasani 4B. Tersenyum mana? Berikan senyum terbaikmu, Masya Allah. Oke, Teteh Cila sudah dibuka ya. Fauzan dan yang lain-lainnya karena nggak dibuka, nggak apa-apa. Ustaz tahu pasti kalian sedang tersenyum. Oke, untuk mengawali hari yang luar biasa ini, agak jangan kayak Aradea dong, jangan dibalik-balik. Ustaz pusing ngelihatnya. Kita buka pagi hari ini dalam mengucap basmalah bersama-sama. Tapi Ustaz pengen dibuka suaranya. Keluarkan suara terbaikmu, semangatnya kalau bisa teriak Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap? Siapkan ya, siapkan suara terbaikmu. Ustaz buka nih, hanya untuk basmalah, tidak ada yang lain-lain. 5 detik saja, oke? 1, 2, 3. Boleh dibuka dan ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Suara ahwatnya tidak terdengar. Oke, terima kasih anak soleh. Nah ya, Ustadz mute. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Teteh Soleh-Soleha. Dan mengucap basmalah, semoga kegiatan pada pagi hari ini lebih berkah, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, dan banyak hal-hal positif lainnya. Ini ketiga ini kenapa mute dulu sama Ustaz ya. Oke, langsung saja. Kita doa pembiasaan. Doa pembiasaannya Ustaz mau dipandu oleh, kemarin kelas siapa Ustaz Ani yang memandu? Semua dibuka. Masya Allah. Berarti kita buka lagi. Siap ya? Udah tertib, Masya Allah. Kata Ustaz Ani sudah tertib. Berarti kita buktikan ya untuk hari ini. Karena direkam, nanti jadi harus sangat tertib. Ya. Kalau bisa satu suara, jadi Ustaz bilang 1, 2, 3, baru kita mulai bersama-sama. Kalau sulit, nggak apa-apa, masing-masing aja. Ya. Siap? Oke, Davi. Lagi gitu-gituan. Yuk, siap semuanya. Wahid Isnin Salasa, kita doa pembiasaan pagi. Istiang dadan. Dur siap. Pak. Ustazah, ada yang nggak mau Ustaz. Iya, Mas Opan. Oke. Jika berdoa. Kunci. Doaan.
Ya Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Main juga mulai. Ghairil maghdubi pada Allah, pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah. Baca surat Al-Qur'an. Atas mereka Terima kasih Teteh Soleh Soleha. Tadi ada yang sedikit repeat ya, rewind sampai ke syahadat lagi. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah. Berarti Ustaz mute lagi ya. Terima kasih. Gak apa-apa. Sedikit aja mungkin ya. Karena mungkin terlalu hiruk pikuk, terlalu banyak suara, jadi ada yang sedikit kebingungan. Gak apa-apa ya. Yang penting semua ikut berdoa. Yang tidak ikut minimal mendengarkan, alhamdulillah sama-sama mendapat keberkahan dan pahalanya insya Allah. Amin. Langsung aja yuk. Setelah ini kita langsung ziyadah bersama Ustazah. Siapa ziyadahnya hari ini? Apa? Oh, Tartili. Masya Allah, Ustaz salah ya. Saking semangatnya ingin menambah hafalan, luar biasa. Jadi hari ini itu Tartili, anak soleh soleha bersama Ustazah. Siapakah? Ustazah Adis, kesani 4B, Masya Allah. Ustazah Adis, pengen sama Ustazah Adis. Coba, sama siapa? Ustazah Adis, Khadijah 4A. Ustazah, agak suaranya hilang. Oh, kenapa? Cek. Ada? Anak soleh-soleha? Agak ada? Oke, kata Gasani, kata Teteh Sasmin udah jempol. Dan oke, Khadijah oke. Yang lainnya oke. Ustazah Adis, mau sama Ustazah Adis. Oke, karena Ustazah Ani. Ustazah Ani, pengen sama Ustazah Ani. Jangan ya. Jangan, karena Ustazah Ani nanti mau mengajar, pasien capek nanti.
Insya Allah. Ustaz perhatian sekali ya. Oke, langsung aja kita hari ini bersama Ustazah yang paling lembut suaranya. Masya Allah, saking lembutnya sampai seperti suara angin. Terdengar kemana-mana. Suaranya kecil, dinaikin aja agak, coba di volume ininya mungkin AirPod-nya atau di volume laptopnya. Oke, betul anak soleh-soleha. Kita akan membaca tartili bersama Ustazah favorit kita semua, Ustazah Adis. Silakan Ustazah Adis. Semangat ya membaca tartilinya. Ayo Ustazah Adis, mana Ustazah Adis? Ustazah Adis, Ustazah Adisnya masih ngobrol, Masya Allah. Ayo sini dong Ustazah Adis. Ustazah Adis ditunggu nih sama anak soleh-soleha level 4. Ustazah Adisnya masih duduk. Ayo Ustazah Adis. Yuk silakan Ustazah Adis. Tadi nggak minta dibukain ya tartilnya. Maksudnya itu kan itu ada di server. Bapak mah. Siapa? Ntar dulu. Di mute dulu. Tematik. Yo, isti'dadan. Anak soleh. Azaki dijawab. Anak soleh. Mana siapnya? Mana senyumnya? Mana manyunnya? Mana sedihnya? Mana ketawanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, selagi Ustazah akan mempersiapkan untuk tartili, kita akan murojaah dulu. Aduh, nge-lag, tolong deh. Manteng ya? Tapi connected loh, nah ya. Oke, kita akan murojaah dulu. Surah Al-Mulk, silahkan siapkan Al-Qur'annya. Adafi, makanlah makanan yang normal. Jangan makan casan. Cie, Mas Ata dipamitin. Ayo, sudah disiapkan surah Al-Mulknya sayang? Bit 1. Bit 1. Bit 2. Zaki, kalau nguap ditutup. Sultan, ayo ikuti. Bit 1. Bit 1. Bit 2. Iya, emang belum ya. Oke, kameranya belum dibuka. Iya, nggak apa-apa. Emang sengaja. Sebentar lagi ya. Oke. Isti'dadan dan para rapi. Baca surah Al-Mulk 1 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Dafi, ayo ikuti ya Sultan. Wa ilaihin. Ayo ikutan. Dafi, Zaki, mulutnya ayo. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am hasibata amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba
Fasata'lamuna kaifa nadhir. Tasdiq. Ini sama. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ustazah Adis seperti biasa akan meng-unmute semuanya dengan catatan tidak ada yang bersuara kecuali Ustazah Adis minta untuk giliran membaca. Fahim dong? Jadi kalau misalkan nanti ribut, ya. Terus Ustazah kenapa sih mending nggak boleh ribut? Terus apa-apa teh banyak aturan? Pada dasarnya, kalau kalian di rumah contoh ya, di rumah tuh nggak ada aturan. Kalian mau main apa bebas, mau pulang kapan bebas, mau makan bebas, mau nggak bebas, mau mandi nggak. Kebayang coba? Kayak di lalu lintas juga nggak ada aturan, mau maju, mau mundur, mau belok, nggak ada aturan. Kira-kira akan terjadi apa? Kalau di jalan raya kecelakaan. Kalau tadi di rumah, mungkin nanti kalau sampai boleh terserah bebas nggak mandi, bau. Dan itu bisa membuat kalian juga sakit kulit. Nah, pada dasarnya ada Davi dan yang lain, Aicade, A Sultan, Fauzan, dan yang lainnya, aturan itu dibuat adalah untuk kebaikan diri sendiri juga sebenarnya. Orang-orang sukses itu biasanya dimulai dari kedisiplinan waktu, dan Rasulullah pun mencontohkan itu. Rasulullah itu tidur di awal malam. Mungkin kalau di kita sekitar setelah sholat Isya begitu ya, sekitar jam 8 itu sudah tidur dan bangun sudah di sepertiga malam, sekitar di jam 2 atau setengah 3. Jadi pada dasarnya Rasulullah pun memang mencontohkan aturan ya. Kalau kita nggak ada aturan di sholat, bebas mau aturannya memangnya misalnya mau Ustazah aku mah zuhurnya mau 10 rakaat, nggak bisa, itu malah dosa. Kalau zuhur dari Rasul yang mencontohkan adalah 4 rakaat. Ya, jadi pada dasarnya bukan jadi jenuh kenapa harus banyak aturan, itu kebaikan untuk kita bersama juga, terutama untuk kalian. Paham dong? Oke, sip. Oh ya, Ustazah Aris mau cerita dulu nanti di awal. Ingat ya, tidak ada yang bersuara selain Ustazah Adis minta. Paham dong? Adik-adiknya juga boleh ikutan, tapi diminta untuk bisa mengikuti, maksudnya tidak bersuara dulu, begitu ya? Oke, siap? Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, good. Terima kasih. Sambil baca cerita ini. Siapa yang masih ingat film Korea? Oh. Oke, anak kamu yang soleh dan soleha. Aku udah berambut. Terima kasih banyak yang sudah tertib, sayang. Itu pahala juga buat kalian. Baik, Ustazah Adis mau sedikit cerita nih. Ya, tentang gigi. Iya. Sini ya. Ramadan, ikuti dulu Ustazah Adis, jangan lu menggunting. Oke. Bisa lihat gigi Ustazah Adis kira-kira ada yang nongol? Giginya Ada yang bolong nggak? Enggak ya? Enggak. Nah, ceritanya dulu. Jadi memang Ustazah Adis lihat-lihat ya kebanyakan gigi-gigi anak sekarang itu biasanya kurang rata, kurang bagus. Salah satunya adalah aku dikasih coklat. ya stop dulu ya.
Jadi dahulu kala almarhum ayah Ustazah Adis itu rajin ketika giginya udah kotek atau misalnya udah mau copot atau tanggal, itu udah cepet-cepet dicabut sama apa kalau dulu pakai tali buat dijahit benang. Ya, diikat. Itu salah satunya. Yang keduanya sama kita sendiri begini terus aja. Biar nggak terlalu sakit, tipsnya adalah biasanya kalian sambil makan es krim. Ya, jadi aliran darahnya sedikit melambat, membuat kalian tidak terlalu merasa sakit. Jadi respon ke syarafnya ke otak itu tidak memberikan langsung rasa sakit kalau misalnya pakai yang dingin. Ya. Terus begini, alhamdulillah juga dengan cara begitu. Ustazah giginya bagus. Nah, maksudnya apa? Ternyata kemarin ada di sekolah ini. Ya, dokter gigi, dan ternyata biaya yang namanya ke dokter gigi itu nggak murah ya. Ya, betul. Kalau udah mau copot tuh digoyangin terus. Walaupun agak sakit atau linu itu buat kebaikan sendiri. Makanya misalnya pakai es dulu boleh atau es krim. Ya, lanjut. Nah, ternyata mahal. Allah itu ngasih udah yang bagus-bagus. Makanya Adafi, Sultan, Mas Azab, dan yang lainnya semoga jaga giginya dengan baik. Apalagi ini di masa-masa ada Raka juga lagi pegang adiknya. Masa-masa di mana gigi-gigi susu kalian akan tanggal atau copot. Jadi Ustazah berharap rajinlah sikat gigi setelah makan atau coklat, kalian bisa ukur minimal ya, Arkan dan yang lainnya. Dan apalagi nauzubillah min dzalik, kata lagu lebih baik sakit. Sebenarnya nggak dua-duanya juga ya, kalau lagu tuh salah juga. Kalau namanya sakit gigi juga sakit, luar biasa katanya ya. Nauzubillah usah sampai ngerasain. Sampai yang namanya sakit katanya dan susah tidur. Nah, alhasil intinya adalah semoga kalian juga bisa menjaga gigi kalian, begitu ya. Bintang, Risha, Danin, Aruna yang punya adik kecil tuh, ya, Davi. Jadi semoga gigi kalian juga pada bagus. Itu guru Paham tuh? Iya, makanya berarti itu waktu pas cabutnya mungkin kelamaan ya. Dan biaya rumah sakit atau dokter spesialis yang gigi itu, dokter gigi itu nggak murah. Apalagi pakai gigi palsu. Dengan baik. Terutama adalah sebenarnya bukan soal kayak kemahal, tapi buat kesehatan kalian. Kalau kalian bagus, dan kalau nggak ngerasain sakit. Oke, Kakak Aruna Wastu. Bisa dipahami? Enggak aja enggak ya. Sebenarnya boleh kata dokter gigi makan yang manis, tapi Gigi. Ini itu. Tadi minggu kemarin sudah membahas tentang di jilid 5 nih di hari Kamis tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tidak tahu. Tak ingat. Hukum apa? Dapat tiket dong, bantu Ustazah Adis. Ya, zat gizi dan sampai sakit gigi 3,5 jam. Ibunya ke dokter gigi kenalan yang terakhir ya, biar gratis. Oke, siapa ini yang bisa menjawab? Minggu kemarin di hari Kamis, Ustazah Adis sudah membahas di jilid 5 tentang apa? Hukum apa? Ayo, mulai. Aruna Wastu, ayo, chat. Ayo, bukan main itu Kakak Aruna. Ayo, jawabannya apa? Hukum apa yang Ustazah Adis terangkan di hari Kamis minggu lalu? Yuk, chat. Enggak ingat. Nggak ingat? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ro. Tuh, huruf apa? Hukum apa tuh? Najla, masa Ustazah Adis nggak kedengeran nih suaranya sudah membahana begini?
Oke, yang jawabannya betul adalah Almira Husna ya, betul. 4B. Ikum bila guna. Oke, di kolom chat kembali. Oke, stop ya. Sebutkan dua huruf di idgham bila guna. Idgham biguna. Di idgham bila guna. Kan kemarin idgham bila guna ya. Orang kan beda-beda pikirannya Mbak ini. Idgham bila guna. Oke, good. Lam sama ro. Oke, Khadijah betul. Sekarang kita akan mempraktekkan beberapa tajwid yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Ntar Ustazah Adis akan tunjuk. Oke, dari Ustazah Adis duluan ya. Ustazah akan share screen dulu. Gendut mah galak. Galak. Apaan, Davi? Apaan? Nggak bisa share screen. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Ustazah Adis dulu ya, Baris. Nanti Ustazah Adis akan Oke, Ustazah Adis dulu ya. Kelihatan? Gede tuh. Terlalu besar. Besaran. Nah, udah pas. Ustazah ya. Boleh. Ustazah Adis dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Adis saja sayang. Wa yakulli humazatin lumazah. Barang Wahid Istain Salas. Oke, good. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiban. Wahid Istain Salas. Oke, lanjut baris ketiga ya. Saya quluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Wahid Istain Salas. Oke, good. Baris selanjutnya. Dalika ini za ya, harus ada. Wahid Istain Salas. Oke, lanjut ya. Ini barisnya bacaannya udah lumayan panjang. Kalian boleh potong di sini. Boleh. Oke, stop. Zaki, stop Zaki. Yang lainnya tolong diam sebentar ya. Aku udah diam. Balana tian. Stop. Ini Ustazah Adis. Apa? Coba Buburnya udah belum? Coba. Kenapa lihat ya. komodo langka? Kalian mau ikut? Abang lagi dibuka YouTube. Mim suku bertemu Mbak. Siapa yang tahu? Ini hukum apa? Idgham bilagun. Bukan idgham bilang apa ya? Idgham bilang kan min nun sukun atau tanwin ketemu lam atau ro. Ayo, jawab di kolom chatnya. Mim sukun bertemu Mbak. Ini sudah dibahas. Lab bacaan. Lab. Bukan. Iya, betul. Yang jawabannya betul. Iklab. Apanya iklab?
Iya, betul. Jawabannya adalah meskipun bertemu ba itu adalah ikhfa syafawi. Kalau ikhlam itu tetap ba. Ikhfa syafawi. Ya. Dukun Iya, isinya dengung. Bukan izhar syafawi Almira ya, tapi ikhfa. Oke, yang punya betul cuma Khadijah. Itu Oke. Mas Atta, stop. Oke, yang lainnya stop ya. Itu kalau suaranya sedikit banget itu bakal kedengeran, Mas. Oke, ini ikhfa syafawi mim sukun bertemu. Nah, ditahan sampai ke 3 harokat. Contoh ya, Azaki kalau mau ditutup. Falana iyan bijununin. Ini boleh kalian bisa berhenti di sini kalau nggak kuat. Oke. Boleh ya. Falana iyan bijununillah qibalalahum. Ya. Yo, Wahid, Salasa. Oke, ingat AA yang namanya ini nih ketemu ba syafawi harus ditahan. Ulang ya. Falana iyan lagi desain Salasa. Sebentar, kita hapus. Lanjut. Ya, bisa senang nggak tahu sebutnya. Tepeo artinya. Kalian udah lama nggak olahraga yang tepeo ya? Oke, lanjut ya. Ayus lefata kulub si Wahid stand Salasa. Yang Soleha dan yang lainnya stop, tidak ada yang bersuara. Lihat ini pendek ketemu pendek, ba sama fa. Nggak boleh jadi ngikutin nada. Fayus labu fa. Betul aja. Labu fata. Nah, itu betul atau enggak pengucapannya? Coba. Fayus labu fata. Betul harusnya. Ini dibacanya cepat. Pendek. Stop. Harusnya dibaca apa? Dibaca cepat. Dibaca apa? Dibaca cepat. Ya. Fayus laku fata uluk toyuru mirrosihi. Ulang, Wahid, desain Salasa. Kita akan contohkan Almira Hasna 4A. Ayo teh baca yang baris sini teh. Baris yang wato'amuladina. Stop, yang lain boleh berhenti ya. Oke, Almira 4A, tolong dibaca teh wato'amu. Wahid, Isnan Salasa.
Almira. Mana? Lagi di atas. Ini yang ini wa ta'amul ladina. Mana dia? Oke, walaupun suaranya tidak terlalu terdengar, usah sebenarnya benar sayup-sayupnya Almira yang 4 ayat. Terima kasih ya Teteh. Materi hari ini untuk yang Tadaribatun ini sudah selesai. Oke, kita akan coba senyumnya dulu. Ya, sebelum ditutup untuk yang Tartili, kita ucap hamdalah bersama-sama. Ucap hamdalah. Ya, stop. Baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Ustaz Hadis. Fasalli rabbika wa kemarin mah dia sekarang mah enggak. Habis diulang. Kausannya diulang. Ayo, wahid isem salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah tartil hari ini sudah selesai. Kakak Aga itu yang di belakang siapa yang nggak pakai baju? Adiknya Kalius. Ingat ya, tidak terlalu dekat dengan gadget kalian. Minimal 20 sampai 30 cm. Ya, jangan terlalu dekat. Lebih dari aku. Najla, oke. mau perwajahe. Halo. Stop ya. Ustazah Adi sebentar lagi akan menerangkan tentang materi wawancara. Siapa yang sebelumnya pernah wawancara? Belum pernah? Belum, Mas. Oke, Ustazah Adi terangkan ya. Davi lagi jurus satu ayam. Oke, beat 1. Beat 1. Beat 2. Turut. Beat 3. Zaki, caranya tolong ya. Sebelum ke pembelajaran silahkan dikasih waktu untuk ke kamar mandi atau minum terlebih dahulu selama silahkan ke kamar mandi ataupun minum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Semua aja. 11. 15 Davi jangan makan bajunya. Davi jorok makan baju. Oke, seluruhnya kiamat. Ya, seluruhnya kiamat.
Yuk, seluruhnya berdiri. Kiaman. Kiaman itu kan berarti berdiri. Ayo. Iya, emang berdiri. Kiaman apa yang pada nggak berdiri? Kiaman. Bagas. Udah berdiri. Ayu berdiri sayang. Gimana caranya berdiri? Aku suka banget. Lah, itu kursinya tinggal di belakangnya tuh Ayu Yayu. Oh iya, bener ya, Mas ya. Ya iyalah. Kali kau. Bom. Stop. Berdiri. Kata Dede itu apa sih? Dede. Dede. Dede guys, ada Dede guys. Ada Dede, guys. Pakai Oke. Ikuti, ada yang udah pernah tahu belum gini? Tepuk semangat 3. Guys, mau cerita. Oh ya, nanti kan tadi udah ceritanya tentang gigi. Ya. Gak tahu, pada. Aduh, sakit deh. Kalian tepuk semangat 3. I like that. Ustaz bilang Azenda bukan main TikTokan. Tapi sama juga nih. Soalnya Ustaz bilang tepuk semangat 3 ya. Lihat Ustaz Adis dan dengarkan baik-baik. Lova ya ikuti. Arisyan. Allah ya Rohman. Ini kita bukan lagi akapelaan ya. Oke. Nanti Ustaz bilang tepuk semangat 3. Ke kanan. Bonekis. Dang. Tarik ke kiri. Halo guys. Terus ke depan. itu kelas 1 is. Kelas 1. Jangan guys. Aha. Aha. Ulangi ya. Oke. Tepuk semangat 3. Dang. Ding. Dong. Sultan ikuti Ustazah Adis. Gayanya sendiri gimana toh? Ayo ikuti, adik-adiknya juga boleh. Ulangi ya. Tepuk semangat 3. Dang. Ding. Aye. Tepuk semangat 3. Siap ya? Riset. Oh, yang berisi. Siapa yang truk itu Masya Allah sesuatu. Tangannya dah. Itu lagi jualan nasi goreng apa gimana? Agak itu kebalik kameranya sampai pusing saya ngeliatnya. Jualan bubur us. Jualan bubur. Oke, selanjutnya. Tangan. Pergerakan sebentar. Satu jari agar. Satu jari kiri. Buat jembatan. Dua jari jari kiri.
jadi satu ku buat jembatan. Cakrat. Dua jari kanan, tiga jari kiri, bunga bunga buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiri, gabung aku buat keliling lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi satu. Menengadahkan tanganku, siap belajar. berdoa. Dan yuk baca doa sebelum belajar. Silakan duduk yang manis. Iva sambil ikuti doanya, ayo. Amin, 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 amin. Oke, semuanya bilang. Ikuti Ustaz Adis. Dari mana? Ayo. Iya. Kalian kaleci jadi cicing. Siapa itu? Ada. Selesai Zoom jam berapa? Bateraiku. Harus di tes dulu ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena tadi peregangannya sudah selesai, terus nggak boring juga kalian sudah mulai berbicara dan kedengaran sama yang lain ya. Kita akan memulai pembelajarannya. Nah, bagi kalian yang belum pernah melakukan wawancara, ini berarti cukup harus perlu konsentrasi yang tinggi. Begitu ya? Paham dong? Mohon maaf Ustaz Adis, mohon izin untuk mute kalian semua. Ini satu. Ini diklik satu sama yang nomor itu. Oke. Jadi lagi. Saya
Oke, apa namanya? Ya, emang ini belum mulai ya, nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh-soleha di 4C ini yaitu temanya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kita applause sebentar. Ustazah Ani yang sudah luar biasa mengedit ya. Tadi memang ternyata di mute. Nggak kedengeran ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan Ustazah Adis. Karena manusia adalah ya tempatnya hilaf juga ya. Ya begitulah Ustazah Adis juga. Tidak seperti Damian yaitu suka bilang sempurna, gitu ya. Ada yang pernah tahu? Nah, tentang makhluk hidup di sini juga berhubungan dengan apa yang dibahas di tema 4C. Nah, untuk di sini juga ya di beberapa mata pelajaran ada yang lain. Hari ini Ustazah kan tadi yang akan membahas tentang yang namanya wawancara. Tapi sebelum itu kalian harus tahu tentang yang namanya kata tanya. Ustazah Adis kata tanya itu apa? Nah, kalian mungkin kalau misalnya ngobrol itu biasa misalnya. Bunda mau kemana? Atau adik senang bermain apa? Begitu ya? Pernah ya? Pernah begitu menanyakan sesuatu begitu pernah? Oke, nah pada dasarnya kalian sudah melakukan atau sudah mempraktekkan yang namanya kata tanya. Jadi Allah itu memberikan ketika makan, Ustazah kenapa sih kok umur 2-3 tahun udah pintar bahasa Inggris? Kok aku enggak? Ya aku kan pintarnya bahasa Indonesia, karena mereka juga belum tentu bisa bahasa Indonesia. Nah maksudnya adalah nyambungnya, Allah sudah memberikan yang namanya sel-sel syaraf yang ada di otak kita, itu untuk yang namanya learning, ketika apa yang kita lakukan ketika di awal kita mau belajar berbicara. Nah kalau misalnya lingkungan kita sering berbahasa Inggris, ya berarti kita akan nerap juga bahasa Inggris tanpa tahu aturannya harus bagaimana. Karena ketika umur dari bayi atau umur 1 tahun kalian belum sekolah dan belum tahu apa yang harusnya kalian ucapkan. Tapi Masya Allah, Allah memberikan sebuah anugerah otak yang luar biasa yang bisa bekerja dengan baik, gitu ya, dengan sempurna, berpikir dengan cepat, memberikan respon lain sebagainya. Salah satunya adalah tentang bahasa. Begitu ya, besarnya Allah memberikan otak kita yang luar biasa kerjanya begitu. Nah maksudnya adalah nyambung ke sininya, salah satunya yang kita ucapkan sehari-hari, salah satunya adalah mempraktekkan kalimat tanya yang di dalamnya ada kata tanya. Kalau namanya kata berarti biasanya cuma satu ya, satu kata saja. Kalau namanya kalimat berarti itu dari beberapa unsur. Nah, Ustazah Adis akan membahas dulu tentang namanya kata tanya terlebih dahulu. Di sini ya, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain. Ciri-cirinya, satu yang paling utama adalah adanya tanda tanya di akhir kalimat. Ustazah Adis ulangi. Ciri-ciri kata tanya yang paling utama biasanya adalah adanya tanda tanya di akhir kalimat. Kedua, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Ingat ya, kata tanyanya. Kayak apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Ketiga, seringkali ditambah dengan imbuhan atau sufiks kah, seperti apakah, siapakah, atau di manakah. Jadi pada dasarnya, kah ini adalah imbuhan akhir, karena sufiks, ya akhir. Nah, biasanya kan berarti kata tanya adalah apa, atau siapa, atau di mana. Nah, di sini ada beberapa jenis kata tanya, dari nomor 1 sampai ke nomor 7, ya. Ada apa, siapa, kapan, di itu maksudnya dari mana, di mana, kemana gitu maksudnya ya. Ini imbuhan juga, ada kata mengapa, kata tanya bagaimana, dan berapa. Nah, Ustazah akan bahas satu per satu. Apa sih fungsinya? Nggak kerasa nomor 9 aja udah habis. Fungsi kata tanya. Apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu. Apa yang tadi terbang itu? Begitu contohnya. Atau contohnya lagi, apa yang diterangkan oleh Ustazah Adis? Begitu ya. Lebih yang namanya apa itu menanyakan sesuatu atau benda. Lanjut ya. Yang kedua adalah siapa. Nah,
Kata tanya siapa ini biasanya untuk menanyakan orang, siapakah yang tadi lewat di depan rumah kita? Atau siapa yang menjadi pembicara di acara berita tersebut? Atau siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Begitu ya. Sejauh ini paham? Paham yang Ustazah terangkan? Kecepatan enggak? Mas Atta? Ngeri kali. Ya. Kecepatan enggak? Enggak, oke. Mbak Iva, udah ngenenenin itunya anaknya atau adiknya itu? Oke, lanjut ya. Nah, kata siapa tadi untuk orang atau pihak yang terlibat? Siapakah yang tadi membereskan tempat tidur? Nah, itu maksudnya adalah pihak yang terlibat. Jadi mungkin biasanya bukan satu orang, kalau nanya siapa itu biasanya beberapa orang bisa, ya. Lanjut. Yang namanya di sini kata tanya kapan. Kapan itu menanyakan waktu atau sebuah peristiwa. Kapan kecelakaan itu terjadi? Itu bisa. Kapan kita libur? Itu bisa. Kapan kita akan memulai PTS? Berarti yang namanya kapan itu menanyakan waktu. Begitu ya. Boleh itu jawabannya atau nanyanya boleh kapan tanggalnya atau hari. Kapan hari ulang tahun Ustazah Adis? Gitu, itu bisa ya. Oke, lanjut ke nomor 4 yaitu kata tanya di ke atau di mana, kemana, atau dari mana. Nah, maksudnya adalah mana di sini. Contohnya, dari mana tadi. Ini ada backsound-nya kayaknya udah rusak kayaknya turun nanti dikejar. Dari manakah Andi membeli pensil itu? Bisa. Atau di mana? Ya, biasanya kalau di mana itu tempat kan? Dari mana juga tempat. Di manakah terjadi gempa bumi tadi pagi? Bisa. Atau kemana ibuku pergi? Atau kemana ayahku tadi pergi? Lari pagi, intinya berarti kalau yang namanya itu di mana, ke mana, atau dari mana, biasanya menunjukkan tempat, ya, tempat itu bisa peristiwa atau kejadian, begitu. Oke, lanjut ke kata mengapa. Mengapa itu adalah fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa hujan bisa turun, begitu. Mengapa kalian semangat untuk belajar, atau mengapa Baim banyak sekali hafalannya, itu adalah menanyakan sebabnya atau alasannya kenapa. Mengapa kalian bosan di rumah selama ada pandemi ini? Mengapa pembelajaran menjadi online? Berarti itu adalah menanyakan sebab atau alasan dari sebuah peristiwa. Nah, selanjutnya nomor ke-6 tentang kata tanya bagaimana. Nah, kalau kata bagaimana ini biasanya kejelasan tentang sesuatu hal. Biasanya berhubungan tentang cara atau proses. Bagaimana cara membuat kue tart? Contohnya. Bagaimana caranya membuat kerupuk jengkol? Misalnya ya, itu juga bisa. Atau bagaimana cara agar kita semakin percaya diri di depan orang? Itu juga menanyakan tentang yang namanya cara atau prosesnya. Ya. Dan yang terakhir yaitu tentang kata tanya, katanya yaitu berapa. Nah, kalau kalian juga sering nanya yang namanya berapa itu, ya, untuk menanyakan banyak atau jumlah satuannya. Juga ke harga, maksudnya itu ya, berapa harga dari kerudung ini atau berapa anak yang tidak masuk sekolah, bisa, ya. Oke. Ini adalah contoh kalimat tanya yang tadi sempat Ustazah disinggung juga. Nah, ini berarti contohnya kata tanya apa, ini siapakah, di mana, mengapa, bagaimana, berapa, kapankah, ya. Di sini nih yang terakhir. Berapa, kapankah juga boleh. Kapankah itu biasanya untuk waktu, betul ya. Nah,
Setelah itu, Ustaz Zadis akan membahas yang namanya kita searching find. Nah, ini ya, yang nanti akan menjadi tugas kalian hari ini. Yaitu tentang wawancara. Ustaz Zadis, wawancara itu apa sih? Mungkin kalian pernah melihat di TV, di televisi, atau di YouTube, ya, ada dua orang yang duduk bersebelahan, atau kalau lagi corona biasanya harus agak jauhan, begitu ya. Kayak di YouTube, menanyakan sesuatu, kayak misalnya pembawa acara. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Siapakah itu yang menyoret? Ustaz Zadis, jadi lama-lama jadi greget ya, ini siapakah pelakunya? Oke, nanti Ibu Gasani 4B Ustazah sebentar jawab ya. Ya betul, bisa dibilang apa namanya? Itu kayak semacam broadcast juga, betul ya. Oke, Ustazah tadi terangkan dulu, maksudnya lanjutkan dulu. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, informasi, keterangan atau apapun. Nah, di sini pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan si pewawancara. Contohnya sekarang kayak lagi pandemi, nggak mungkin si pewawancara itu menanyakan tentang yang namanya pandemi corona ke tukang besi. Ya, nggak nyambung, narasumbernya itu nggak valid atau nggak sesuai, ya. Harus, nah di sini orang yang bisa dijadikan sumber narasumber, orang yang ahli. Jadi kalau yang namanya nanyain tentang virus, itu harus ke dokter. Begitu ya. Ini ada jenis-jenis wawancara, serta-merta itu adalah wawancara yang dilakukan, ini maksudnya ya, situasi yang alamiah. Misalnya serta-merta tuh Ustazah Adis ngobrol biasa sama Ustazah Ani, nanyain, oh Ustazah Ani, gimana kok bisanya bikin kerudung gini, cara jahitnya gimana? Nah itu namanya wawancara serta-merta. Jadi nggak direncanakan. Biasanya itu suka dilakukan sama teman sejawat atau teman sekantor. Kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Nah biasanya ini suka dibuat dulu, ada pertanyaannya, kerangka permasalahannya, dan lain sebagainya. Dibuat dulu daftar pertanyaannya. Tidak seperti wawancara serta-merta, kayak kita tuh maksudnya obrolan ringan aja gitu, tapi ngobrol gitu. Nah, terakhir yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Kalau ini bedanya dengan petunjuk umum, ini harus dari awal sampai akhir pada pokok atau kerangka permasalahan yang dibuat terlebih dahulu. Oh, ini permasalahan tentang pengen nanya tentang alasan kenapa sih bisa sampai virus corona masuk ke Indonesia. Nah, kalau di sini berdasarkan pertanyaan itu sudah disiapkan daftar pertanyaannya ya. Nah, Ustazah Adis gimana sih cara namanya wawancara? Yang pertama harus kalian lakukan adalah setelah tahu kalian daftar pertanyaan, yaitu tahap persiapan. Kalian menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancaranya. Aku ingin mewawancarai ayahku yang berprofesi sebagai misalnya polisi. Nah, itu harus ada tujuannya juga. Kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. 3, menentukan dan menghubungi narasumber. Jangan lupa, kalian jangan sampai asal tiba-tiba, apalagi narasumbernya, maksudnya bukan orang tua kalian ya, misalnya orang-orang penting, itu nggak bisa langsung. Makanya harus menghubungi narasumber. Atau kalau kayak artis-artis harus ada manajernya. Atau kayak misalnya Pak Jokowi juga nggak bisa sembarangan, karena ada banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan. Ya, nggak bisa cuma sehari, besok ya Pak, nanti misalnya ke Pak Jokowi untuk wawancara, nggak bisa. Biasanya harus jauh-jauh hari kalau orang yang semakin penting kedudukannya atau posisinya. Ya, bisa dipahami? Ini ada di halaman 25. Ya. Di tahap persiapan itu harus tujuannya tahu dulu, informasinya kumpulkan, jangan main nanti ngomong asal ngomong. Yang misalnya kita ngebahas tentang bagaimana, contohnya ya, ada seorang pengusaha kerupuk jengkol lagi ya. Nah, si pengusaha ini asalnya modalnya itu sedikit, tapi sekarang jadi luar biasa, punya perusahaan dan bikin sendiri si kerupuk jengkol tadi sampai punya yang namanya 10 karyawan.
Nah, maksud tujuan kalian pengen tahu nih apa? Oh, bagaimana cara Jitu untuk berhasil dalam usaha. Informasinya kalian harus tahu dulu. Mungkin nanya ke tetangganya, atau nelfon dulu misalnya ke manajernya, atau temannya kayak gitu. Biasanya suka ada kaki tangannya ya, sebelum ke yang ownernya. Ketiga ya tadi menghubungi narasumber tuh biasanya kalau yang orang-orang penting tuh jarang langsung sama narasumber, biasanya suka ada orang kepercayaannya dulu. Sama menyusun daftar pertanyaan, itulah persiapannya. Jangan jadi kalian kalau sama orang-orang penting nggak boleh namanya ngelakuin wawancara yang ini jenis ini yang pertama serta merta nggak boleh ya. Harus formal dan disusun secara baik. Tahap pelaksanaan. Nah, kalau kita kan umat muslim, ketika pertama mengucapkan dulu Assalamualaikum Pak. Iya, bagaimana kabarnya? Dan oke, setelah mengucapkan salam, ya terima kasih Pak sudah mengizinkan saya melakukan wawancara. Mohon memperkenalkan diri, saya adalah Adis dari salah satu guru SDIT Al-Irsyad. Nah, maksud nomor 3 ya. Maksud dan tujuan wawancara saya kali ini adalah untuk mengetahui cara atau tips bagaimana sih Bapak ini bisa sampai berhasil menjadi pengusaha jengkol, gitu ya. Kayak gitu. Mencatat mereka pokok-pokok wawancara. Kalau dulu ketika wawancara itu rada repot. Iya, karena biasanya nulisnya juga harus cepat, ya. Ada yang namanya kalau misalnya wawancara itu namanya kalau di kampus dulu Ustaz Adis di administrasi perkantoran namanya ada stenografi, itu tulisan cepat. Ustaz Adis kalau nggak tahu ilmunya itu nggak ngerti apa gitu. Itu adalah salah satu ilmu juga. Nah, untuk menulis ya. Nah, mereka pokok-pokok wawancara. Kalau dulu ada ribet harus punya perekam dan sebagainya. Kalau sekarang udah yang alat kecil juga udah bisa ngerekam atau pakai handphone juga udah cukup ya. Yang itu terakhir mengakhiri dengan salam. Terima kasih Bapak sudah memberikan tips-tipsnya. Terus biasanya kalau karena kita seorang muslim juga mendoakan semoga usaha Bapak juga semakin sukses dan berkah. Dan semoga berkenan kembali jika kami ingin mewawancara Bapak kembali. Begitu ya. Nah, ini adalah tahap penyusunan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Yang pertama, tema atau topik wawancaranya apa? Contohnya berarti tadi tips bagaimana menjadi pengusaha kerupuk jengkol yang sukses. Tujuannya apa? Mencari tipsnya ya. Identitas narasumber tulis namanya misalnya Bapak namanya Bapak Ardi misalnya. Terus misalnya jangan kalian nulis juga tiba-tiba tetangganya siapa, nama neneknya siapa, nggak bisa. Karena namanya itu yang berhubungan dengan si narasumbernya, gitu ya. Tanggal lahir itu boleh, terus misalnya sekolah di mana saja dan lain sebagainya. Istrinya siapa namanya, anak itu boleh identitas narasumber, ya. Dan ini adalah ringkasan isi wawancara. Beberapa yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung nih. Tidak boleh menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Contoh, Bapak, saya mau nanya nih, kalau misalnya rukun Islam ada berapa ya? Nggak boleh, itu satu, nggak berhubungan sama wawancara atau tema yang kalian ingin, atau informasi yang ingin kalian dapatkan. Kedua, itu udah pasti jawabannya itu. Bapak, ini Bapak agamanya Islam, nah itu nggak boleh, nggak sopan. Ya, karena nggak ada hubungannya juga sama itu. Nah, terus menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kalian udah nanyain tentang agama, oh gitu, berarti bener ya Pak? Bapak itu agamanya agama Islam, itu nanti ilfil atau hilang feeling, nanti si narasumbernya ya malas. Meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Nah, nanti dikira kita itu bukan orang pintar, karena biasanya kalau pewawancara itu, biasanya ya, langsung nangkep, kan langsung direkam, ditulis juga yang penting-penting. Dan memotong pembicaraan sumber, di tengah-tengah, stop Pak, saya mau tanya dulu, nggak boleh. Dengarkan aja dengan baik. Kita menjadi pendengar yang baik. Makanya kenapa Allah memberikan telinga kita dua itu untuk memfungsikan kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah terakhir bersikap lebih pandai dari narasumber, nggak boleh. Nggak gitu Pak, nggak bisa. Karena setahu saya nggak boleh kayak gitu. Tapi dengarkan saja, informasinya begitu. Karena biasanya takutnya tersinggung. Nah ini adalah contoh wawancara. Kalian bisa baca di halaman 26 ya sayang ya. Di sini ada contoh wawancara dan narasumber. Karena kita ya tadi muslim, kita pakai salam, Assalamualaikum Pak, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa baca sampai halaman 27.
Ini adalah contoh laporan wawancara. Nah, untuk kali ini Ustazah Adis hanya cukup menugaskan kalian ya, hanya menuliskan 5 pertanyaan saja. Terus siapa Ustazah Adis narasumbernya? Boleh orang tua kalian, ya. Ya, temanya itu tentang profesi. Ya, kalian boleh nanya misalnya dari pertama berarti narasumber namanya siapa, terus kerjanya di mana, terus pekerjaannya apa saja, terus kerjanya berapa hari, hari apa saja, dan lain sebagainya boleh. Minimal 5 pertanyaan ditulis di kertas selembar, ya, di buku, ya. Pertanyaan tersebut di bawahnya ada jawabannya, difoto, dan satu lagi itu ketika kalian mewawancarai orang tua kalian yang bekerja. Ustazah, aku mah misalnya yang sering di rumah atau jarang ketemu sama ayah aku, yang ayah aku mah kerja luar kota, boleh lewat telepon juga boleh. Gimana foto wawancaranya? Ibu kalian boleh mau foto kalian ketika menelpon ayah kalian, boleh, nggak apa-apa, ya. Asal valid atau sesuai jawabannya. Zaki ya, Zaki bisa dipahami? Tugasnya apa? Ya, 1, memfoto minimal 5 pertanyaan plus jawabannya, ya, di buku. Dan kedua adalah ketika kalian mewawancarai narasumber, alias kalau di sini orang tua, salah satu orang tua kalian, 1 aja cukup. Bisa dipahami ya? Masih lama Zoom-nya, aku mah dibikin video, Ustaz boleh nggak? Boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus tadi Ustazah mau sedikit ngebahas juga nih, ini udah cukup ya, tentang wawancara udah selesai, kata tanya udah selesai. Ustazah mengapa sama kenapa sama atau beda? Kalau mengapa sama kenapa, nih di sini. Nah, kenapa itu biasanya di daerah. Sama dengan ini juga, mengapa, kenapa. Terus Ustazah kenapa sih tidak ada kenapa? Biasanya kalau kenapa itu jarang sekali dipakai untuk yang formal. Misalnya, kenapa Bapak ini jarang sekali, ya, kalau misalnya pakai kenapa itu. Makanya digantinya sama yang mengapa. Mengapa Gasani bisa menghafal dengan cepat? Itu hampir sama dengan kata tanya kenapa. Tapi biasanya itu kurang formal. Biasanya formal adalah kata tanya mengapa. Begitu ya? Oke. Selanjutnya apa lagi? Sebentar lagi selesai ya. Sebentar lagi sekitar mungkin 20 menit lagi. Karena terakhir akan ada menerangkan tentang SBDP. Oke, terima kasih banyak anakku yang soleh soleha. Pertanyaan pun sudah dijawab oleh Ustazah Adis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau minum dulu, karena beberapa detik lagi akan ada pembahasan dari Ustazah Ani. Mau difoto? Boleh, ya. Ustazah Adis sih tugasinya difoto, ya. Kalau mau di video juga nggak apa-apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bohong. Ya, halo, assalamualaikum anak soleh dan solehah. Ya, kembali dengan Ustazah Ani. Ya, oke, silakan yang belum minum, ayo minum dulu ya, biar tenggorokannya enggak seret dan batuk-batuk ya. Jadi kita harus banyak sekali minum, apalagi di musim kemarau seperti ini ya. Jadi harus selalu tersedia cairan di dalam tubuhnya biar nggak lemes juga, dan selalu konsentrasi tentunya. Siapa yang belum minum, Cung? Yang belum minum? Ayo minum dulu ya Ustazah. Dengar banyak dari bunda-bundanya ini banyak yang susah minum katanya. Jadi minumnya dikit. Jangan ya. Karena air putih itu sangat menyehatkan. Oke.
Wah, ini banyak yang dandan ya pada para cowok-cowoknya. Tadi Ustazah lihat pada mainin rambutnya. Ketawa Abang Zahran ya sama Icad dari tadi nyisir-nyisir, benerin poninya yang udah panjang. Centil ya. Sama Fiansyah juga sama. Sultan juga kalah ya sama ahwatnya mah enggak. Dunia sudah terbalik kata Ustazah Adisma ya. Oke, sudah siap ya? Konsentrasi lagi. Sebentar lagi ya. Ustazah akan menjelaskan tentang SBDP ya. SBDP sebentar. Mana? Ya, SBDP di tema 4C ini kita akan belajarkan tema 4A, belajar tari bungung jempa. Di 4B belajar menyanyi ya, tanda tempo. Nah, kalau di tema 4C ini kita akan belajar, ini dia, kolase, montase, dan mozaik. Wah, apa itu ya kolase, montase, dan mozaik? Nah, kalian pasti pernah membuat ya di kelas 2, di kelas 3 pasti pernah membuat yang namanya kolase, montase, atau mozaik ya. Cuman, nah di kelas 4 ini kalian harus lebih kreatif lagi ya dalam membuatnya. Dari yang pertama, kolase ya. Kolase itu adalah seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Jadi, di kolase ini kalian harus menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Jadi, tidak hanya satu bahan. Bahannya harus lebih dari satu, ya minimal 2. Misalnya, nih, seperti yang digambar. Ada apa ya nih? Jagung, ya. Jagung sama apa ini, teh? Beras gitu ya. Jadi bahan-bahannya dalam satu karya itu terdiri dari berbagai macam ya, bisa dengan biji, bisa kerang, bisa daun ya, plastik, bisa kain, bisa karet. Ini logam ya, atau logam. Nih seperti ini, pakai kuaci juga bisa ya, pokoknya yang mudah-mudah saja. Asal bahannya berbeda-beda. Ini bisa juga ya. Jadi kalian caranya kalau membuat kolase, buat dulu polanya. Misalnya mau gambar bunga. Buat dulu polanya seperti ini. Kemudian setelah itu baru tempelkan bahannya sesuai dengan pola. Seperti itu ya. Jadi kolase itu terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempelkan ya. Nah, sekarang apa itu montase? Tadi kolase, ini montase. Kalau montase ini karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar yang sudah jadi menjadi karya seni baru ya. Jadi kalian misalnya cari di majalah ada gambar hewan atau ada gambar pohon. Nah, kalian gunting ya. Gunting, saya ada gambar rumah. Nah, terus ada di koran ada gambar misalnya sekolah atau anak kecil. Nah, kalian potong semua bagian-bagiannya, terus digabungkan menjadi satu karya. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya kalian mencari di buku, ya, buku, terus digunting, terus ditempel-tempel seperti ini ya. Atau kalian bisa juga misalnya menggambar sendiri ya. Misalnya menggambar pohon, terus digunting, kemudian ditempel gitu ya. Jadi kalau montase itu karya seni tempel dari gambar yang sudah jadi menjadi karya seni baru ya, gitu. Nah, kalau mozaik, nah ini mozaik. Kalau mozaik ini adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan
disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Jadi, kalau mozaik ini hanya dari satu bahan yang sama, ya, misalnya dari ini keramik, misalnya keramik, kalian potong-potong, ya, dibikin pecahan seperti itu, kemudian disusun seperti puzzle, ya, seperti ini. Kalau mozaik itu seperti puzzle. Kalian potong-potong, kemudian tempel. Caranya bagaimana? Caranya, kalian misalnya mau pakai kertas lipat, ya, seperti ini, yang Doraemon. Nah, kalian buat dulu polanya di kertas yang biru seperti ini. Kemudian kalian potong-potong kertasnya, baru disusun lagi seperti puzzle, seperti itu ya. Jadi terlihat bahwa gambarnya itu terpotong-potong seperti ini ya. Ini memakai daun. Ini memakai keramik, ini memakai kertas, gitu ya. Nah, jadi perbedaannya apa? Kesimpulannya, persamaannya itu sama ya, kolase, montase, dan mozaik itu sama-sama ditempel ya, seni menempel. Nah, perbedaannya, pertama kalau kolase itu pakai bahan yang berbeda-beda ya. Kemudian kalau montase itu dari gambar yang sudah jadi. Nah, kalau mozaik itu dari kepingan bahan yang sama. Jadi kalau kepingan itu adalah mozaik ya. Begitu. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Ini ada di halaman 59 ya. Kulit telur bisa. Kulit telur itu akan menjadi apa coba? Kalau kulit telur dipecah-pecah akan menjadi apa? Akan menjadi, kalau kulit telur dipecah-pecah akan menjadi mozaik ya, namanya itu mozaik. Ya, itu. Jadi tugasnya untuk SBDP kalian yang pertama adalah mengisi Google Form dari info yang telah disampaikan di grup ya. Ada Google Form itu hanya 5 soal saja ya. 5 soal saja. Kemudian setelah itu kalian membuat boleh kolase, boleh montase, boleh mozaik ya. Pilih salah satu misalnya. Nih, Ayang mau bikin mozaik boleh, satu aja. Misalnya Danin mau membuat kolase boleh ya, nanti difotokan hasilnya. Jadi buat dari bahan yang tersedia di rumah, jangan susah-susah nyari yang tidak ada ya. Jadi kalian misalnya di rumah mau membuat kolase dari misalnya beras, terus dari bubuk kopi, misalnya ada bubuk kopi atau ada snack gitu ya. Nah, ini ada tamu lagi. Coba sekarang tamunya kan kemarin Nabila, sekarang ada tamu lagi. Udah diajak makan-makan sama Ustazah. Bohong katanya. Makan angin. Ya, ini ada Aruna. Ya, coba lihat dulu Aruna. Halo, Aruna. Nah, Aruna mah karena dekat jadi ke sekolahnya datang sendiri. Naik sepeda. Ya, Aruna ya? Iya, biar mau habis. Kalian dulu sama Ustazah. Iya. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kerjakan tugasnya. Ya, begitu ya. Tugasnya ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak ada? Oke, kalian pilih yang termudah saja ya. Boleh kolase, boleh mozaik, boleh montase ya. Jangan mengambil yang sulit-sulit. Kalian cari yang termudah. Oke. Ya, kalau tidak yang ditanyakan, ya kita tutup saja ya. Kalau apa? Agak bertanya apa kalau PZOK? PZOK mah bukan hari ini PZOK. PZOK mah hari Kamis, agak bukan hari Selasa ya.
Oke, langsung tutup aja. Ya, kita membaca doa. Doa tolak bala. Bentar, mana. Siapa yang mau memimpin doa tolak bala? Axel mau ya, Axel. Tapi di mana ini? Ya, siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal tapinya. Jadi tidak melihat. Agak ya, mau agak. Mana agak. Agak hafal ya, agak ya. Mana agak teh menghilang agak. Ini dia agak. Halo, agak hafal doanya. Hafal. Oke, sip. Pimpin teman-temannya untuk baca doa ya. Istiadah dan Siap. sikap berdoa. Doaan Allahumma dfa'na ghala wa bala wa waba fid dunya khususnya fi baladina Indonesia. Ya Allah, hindari kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, dan wabah penyakit di dunia, khususnya di negara kami Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aga. Wah, Masya Allah ya sudah hafal. Ya. Oke. Nah, kita di akhir pembelajaran di hari Selasa. Jangan lupa hari ini adalah hari Selasa. Hari Selasa adalah harinya home visit. Jadi, yang sudah dijadwalkan untuk home visit hari ini, siap-siap ya. Kita akan tiba-tiba datang berkunjung. Tiba-tiba datangnya ya. Oke, siap. Nanti saja unmute. Ya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak soleh-solehah. Silahkan kerjakan tugasnya ya hari ini. Usahakan jangan dulu main sebelum tugasnya selesai. Dan jangan lupa mengirimkan voice note Tartilinya kepada guru Tartili masing-masing. Oke, sampai jumpa di hari Rabu besok. Tetap semangat ya. Jangan males-males, kita harus selalu sehat semuanya. Amin. Oke, silakan yang mau keluar bila berisik ya, karena saja mau unmute semuanya. Tapi ingat, harus berbicara yang sopan. Kalian tujuan untuk unmute itu untuk saling silaturahim ya, jangan membuat sesuatu yang tidak baik atau tidak mencirikan anak yang soleh dan solehah ya. Oke, silakan boleh keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ya, tak sudah. Hello. Halo. Ya, halo. Ngobrol dong. Jangan ya. Ngobrol, jangan ya.
Siapa itu yang wiu-wiu? Ada penyakit Bagas. Ada yang sekarang pohon. Kirain apa? Iya, apa? Ada penyakit baru, penyakit apa, Zahran? Kan ada penyakit baru. Penyakit M ya, penyakit suka tidur nih Zahran. Ustazah masih direkod. Iya, masih. Ya Ustazah ini dulu ya, pause dulu. Tapi kalian ya. Hati.